Wakil Presiden Gibran Rakabuming melepas keberangkatan kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Moskow. BMKG ungkap penyebab cuaca ekstrim. Halo, selamat pagi pemirsa via Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Sama saya, Ajeng Tiara. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Wakil Presiden Gibran Rakabuming melepas keberangkatan kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Moskow, Federasi Rusia. Kunjungan ini sebagai bagian dari upaya memperkuat kerjasama strategis di tengah dinamika global yang terus berkembang. Menurut keterangan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, penerbangan pada Minggu 12 April 2026 menuju Moskow ditempuh dalam waktu kurang lebih 12 jam dan diperkirakan tiba pada Senin pagi waktu setempat. Menurutnya, Presiden Prabowo dijadwalkan langsung melakukan pertemuan empat mata dengan Presiden Vladimir Putin di siang harinya. Lebih lanjut, Seskap Teddy menyampaikan bahwa pertemuan kedua kepala negara memiliki arti penting di tengah perubahan lanskap global yang dinamis. Dalam pertemuan tersebut, sambung Seskap, kedua pimpinan akan membahas sejumlah isu strategis, termasuk penguatan ketahanan energi nasional melalui kelanjutan kerjasama dengan pemerintah Rusia, termasuk ketersediaan minyak. Di samping itu, tutur Seskap, kedua kepala negara juga akan bertukar pandangan mengenai perkembangan geopolitik dunia. Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam kunjungan ini diantaranya Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, serta Seskap Teddy Indra Wijaya. Selain Wapres tampak melepas keberangkatan Presiden, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Agus Subianto, Kapolri Listio Sigit Prabowo, dan Kepala Badan Intelijen Negara Muhammad Herindra. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Kabar berikutnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan perpanjangan dana otonomi khusus untuk Provinsi Aceh. Hal ini dilakukan untuk mendukung pemulihan pasca bencana dan pengentasan kemiskinan. Usulan tersebut disampaikan Tito dalam rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta pada Senin 13 April 2026. Ia menilai permintaan masyarakat Aceh untuk memperpanjang dana otsus sangat masuk akal mengingat kondisi lapangan saat ini. Tito menjelaskan tantangan pemulihan di Aceh sangat berat karena cuaca ekstrim yang menyebabkan banjir berulang di beberapa wilayah seperti Pidijaya dan Tapanuli Tengah. Ia menjelaskan pemerintah pusat melalui kementerian terkait bersama TNI dan Polri saat ini masih terus bekerja melakukan normalisasi jalan dan fasilitas umum yang terputus akibat longsor dan banjir. Kita juga sepakat ya untuk mendukung mengenai masalah anggaran otonomi khusus di Aceh yang 20 tahun mulai tahun 2008. 15 tahun lah 2% dari DAU nasional, kemudian 5 tahun berikutnya 2003 sampai dengan 2027 itu 1% dana dari DAU nasional itu dapat diperpanjang seperti halnya Papua dan juga besarannya nanti lebih kurang 2%, tapi semua sangat tergantung dari kemampuan keuangan negara ya. Apalagi kita tahu sekarang ini kan lagi ada geopolitik yang tidak menentu di tataran internasional. Dari Jakarta, Natasha Alko, Ade Chandra, Dewanata, Berita Nasional TV. Rapat berikutnya, karena memang. Sementara itu, pemirsa, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sitohir meminta pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan komoditas cabai merah, cabai besar, dan bawang merah di daerah masing-masing. Pasalnya, saat ini komoditas tersebut mengalami kenaikan harga di sejumlah daerah akibat kurangnya ketersediaan pasokan.
Yang kami hormati para narasumber yang hadir secara Hal ini disampaikan Tomsi saat memimpin rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam program 3 juta rumah dan sosialisasi jaminan produk halal di Gedung Sasana Bakti Praja, Kemendagri Jakarta, Senin 13 April 2026. Secara khusus Tomsi meminta Pemda untuk merencanakan gerakan menanam, apalagi komoditas yang mengalami kenaikan tersebut merupakan komoditas yang relatif mudah ditanam di daerah. Di sisi lain, ia menyoroti bahwa ketersediaan komoditas cabai merah, cabai besar, dan bawang merah kerap menjadi persoalan klasik yang dialami daerah. Oleh karena itu, penting bagi Pemda untuk melakukan langkah mitigasi agar masalah serupa tidak muncul kembali di masa mendatang. Berdasarkan data Kementerian Pertanian per April 2026, komoditas cabai rawit dan cabai merah mengalami defisit produksi di beberapa daerah. Defisit terparah dialami oleh daerah di tanah Papua, Pulau Sulawesi, Kalimantan hingga Sumatera. Untuk itu, jajaran Pemda dan tim pengendalian inflasi daerah perlu mengoptimalkan langkah pengendalian agar masalah tersebut dapat teratasi. Lebih lanjut, Tomsi juga meminta daerah dengan defisit produksi komoditas tersebut untuk berkoordinasi dengan daerah surplus. Selain itu, daerah juga perlu berkoordinasi langsung dengan Kementan untuk mencarikan solusi atas persoalan tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Saan Mustafa menegaskan bahwa wacana fusi atau penggabungan Partai Nasdem dan Gerindra masih sekadar gagasan dan belum dibahas secara internal. Saan menilai ide dan gagasan tersebut merupakan hal yang wajar dalam dinamika politik. Wacana fusi antara Partai Nasdem dan Partai Gerindra disebut masih jauh dari realisasi. Wakil Ketua Umum Nasdem Saan Mustafa menilai ide atau gagasan tersebut merupakan hal yang wajar dalam dinamika politik. Meski demikian, ia menegaskan bahwa untuk mewujudkan sebuah penggabungan partai diperlukan pertimbangan yang matang, mulai dari aspek ideologi, identitas, hingga eksistensi partai yang dinilai tidak mudah untuk disatukan. Hingga saat ini Nasdem disebut belum membahas secara khusus terkait wacana tersebut. Partai justru tengah memfokuskan diri pada penguatan internal melalui konsolidasi organisasi, mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah. Sebagai sebuah ide atau wacana ya atau gagasan itu hal yang biasa saja, tapi ketika kita mau wujudkan banyak hal yang harus dipikirkan ya, harus didiskusikan, harus direncanakan. Tadi sekali lagi bahwa yang namanya partai itu kan refleksi dari idealisme, gagasan, cita-cita, bahkan ideologi dari para pendirinya. Dan itu sekali lagi tidak gampang ya untuk dipusikan, apalagi dalam konteks hari ini ya. Kita makan belum ada hal yang khusus terkait dengan itu semua. Dan saya yakin di tempat lain juga sama. Karena kita sekarang masih fokus mengkonsolidasikan internal kita. Dari Jakarta, Natasha Alko, Ade Chandra, Dewanata, Berita Nasional TV. Tingkat nasional, di tingkat BMKG ungkap penyebab cuaca ekstrim. Informasinya kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut kombinasi gelombang Rossby disertai dengan belokan angin di bagian selatan Jakarta serta kondisi labilitas atmosfer menjadi pemicu utama penyebab terjadinya cuaca ekstrim di sejumlah wilayah Jabodetabek. BMKG memprediksi cuaca ekstrim hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai kilat atau petir serta angin kencang masih berpotensi terjadi hingga sepekan ke depan, terutama di wilayah selatan Jakarta serta Jabodetabek.
Hujan deras disertai angin kencang yang menerjang Jabodetabek pada Minggu 12 April kemarin meninggalkan jejak kerusakan. Sejumlah pohon besar dilaporkan tumbang dan menutupi akses jalan utama di sejumlah titik. Menurut BMKG, kondisi ini dipicu oleh kombinasi gelombang Rossby, disertai dengan belokan angin di bagian selatan Jakarta, serta kondisi labilitas atmosfer yang menjadi pemicu utama penyebab terjadinya cuaca ekstrim di sejumlah wilayah Jabodetabek pada hari Minggu kemarin. BMKG memprediksi cuaca ekstrim hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai kilat atau petir serta angin kencang masih berpotensi terjadi hingga sepekan ke depan, terutama di wilayah selatan Jakarta serta Jabodetabek. Baik, berkaitan dengan kondisi cuaca ekstrim di wilayah Jabodetabek tanggal 12 April 2026, dapat kami sampaikan bahwa memang kondisi atmosfer pada tanggal 12 April cukup mendukung untuk pertumbuhan awan hujan yang cukup signifikan. Beberapa hal yang mendukung diantaranya adalah gelombang Rossby, kemudian terdapat belokan angin di bagian selatan Jakarta, dan juga kondisi labilitas atmosfer yang cukup labil, kemudian terdapat aktivitas konvektif yang cukup tinggi terutama pada siang hingga sore hari. Kemudian selain itu juga cuaca ekstrim tersebut disertai dengan angin kencang yang dapat menyebabkan pohon tumbang dan baliho yang dapat roboh. Kemudian terkait dengan prediksi cuaca ekstrim 3 hingga 7 hari ke depan, untuk wilayah Jabodetabek dalam sepekan ke depan masih berpotensi dilanda cuaca ekstrim, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai kilat atau petir, serta juga angin kencang berpotensi terjadi pada tanggal 13 hingga 16 April mendatang, terutama di wilayah selatan Jakarta atau Jabodetabek. Kemudian di tanggal 17 hingga 19 April, potensi cuaca ekstrim cenderung menurun, namun memang masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Jabodetabek. Kendati begitu, potensi terjadinya cuaca ekstrim diprediksi baru mulai menurun pada saat memasuki tanggal 17 hingga 19 April mendatang. Dari Jakarta Pusat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta bersama pemerintah Kota Jakarta Pusat menangkap puluhan ekor ikan sapu-sapu di aliran Kali Cideng, kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Selain populasi yang tak terkendali, langkah ini diambil lantaran ikan sapu-sapu dinilai telah merusak infrastruktur tanggul dan berbahaya jika dikonsumsi warga karena mengandung bakteri E. coli, salmonella, serta residu logam berat yang tinggi. Pak Kadis Kurap mana? Udah campur nih. Berawal dari video viral warganet terkait banyaknya ikan sapu-sapu berukuran besar di saluran Bundaran HI, ratusan personil gabungan dari Satpol PP, Lingkungan Hidup, hingga petugas PPSU terjun langsung ke aliran Kali Cideng di depan Plaza Indonesia. Berbekal jaring dan peralatan seadanya, petugas menyisir aliran sungai untuk memburu ikan sapu-sapu yang banyak bersarang di lokasi tersebut. Proses pengendalian ikan invasif ini dilakukan secara terukur dan manusiawi, di mana dari hasil pemburuan ini petugas berhasil mengamankan sekitar 40 ekor ikan sapu-sapu berukuran besar. Ikan-ikan ini diketahui kerap membuat lubang di turap atau dinding sungai untuk menyimpan telur sehingga berpotensi merusak struktur tanggul kali. Selain merusak tanggul, hasil uji coba laboratorium menunjukkan ikan sapu-sapu banyak mengandung bakteri E. coli, salmonella, serta residu logam berat yang tinggi yang berbahaya apabila dikonsumsi. Kali Cideng dipilih karena aliran air yang tidak terlalu panjang sehingga petugas lebih mudah memastikan populasi ikan ini terkendali dengan tuntas. Jadi ini sebenarnya berdasarkan pemberitaan yang pernah viral ya di media sosial dari warganet yang mengeluhkan keberadaan ikan sapu-sapu di Bundaran HI, di selokan Bundaran HI dengan kapasitas yang besar dan ukuran yang juga besar. Tetapi ini sebenarnya bukan hal yang baru. Sebelumnya juga sudah kita selesaikan permasalahan di Kali Ciliwung dan kita sudah mengambil sampel ikannya, kemudian mengambil sampel airnya, dan memang benar di air itu ambang batas cemarannya melebihi. Kemudian juga ikannya juga mengandung salmonella, mengandung E. coli, kemudian juga ada residu-residu logam-logam berat seperti itu. Jadi ini kita teruskan lagi karena apa? Karena memang di sini kalau kita bisa lihat
panjang. Saluran itu tidak terlalu panjang seperti di Kali Ciliwung. Jadi kita bisa mengendalikannya dengan melakukan penangkapan. Dan pada hari ini kita berkolaborasi juga dengan pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat. Di sini ada Bapak Asisten, Ibu Camat, Lurah, Kepala Bagian Perekonomian, serta unit-unit terkait. Ada Suku Dinas Sumber Daya Air, kemudian Satpol PP, Kelurahan, kemudian LH, kemudian PPSU, ya, kemudian juga ada Damkar. Seperti itu kita bersatu padu untuk melaksanakan penangkapan ikan sapu-sapu dengan cara yang baik, dengan cara yang manusiawi, tanpa menyakiti ikan tersebut, tapi tetap bisa mengendalikannya dengan tuntas. Puluhan ikan yang berhasil ditangkap di Kali Cideng kemudian langsung dibawa ke Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Perikanan atau PPSHP dan Dinas KPKP DKI Jakarta untuk dimusnahkan dengan cara dikubur. Dengan aksi ini diharapkan ekosistem saluran air di jantung kota kembali sehat dan bebas dari gangguan spesies invasif yang merugikan lingkungan. Dari Jakarta, Riswanto Ahmad, Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, kerap menampakkan diri dan membuat resah warga yang tinggal di perumahan elit Menteng, Jakarta Pusat. Seekor ular sanca sepanjang 3 meter akhirnya berhasil dievakuasi petugas pemadam kebakaran dari dalam saluran air. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena petugas damkar harus melibatkan Sudin Tata Air untuk membongkar beton penutup dan masuk ke dalam gorong-gorong. Petugas pemadam kebakaran sektor Menteng harus diterjunkan ke lokasi guna mengevakuasi seekor ular sanca berukuran besar yang bersembunyi di dalam gorong-gorong Jalan Teku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Upaya evakuasi melibatkan petugas Sudin Tata Air untuk membongkar beton penutup saluran air. Melalui lubang tersebut, petugas kemudian masuk ke dalam gorong-gorong untuk memancing ikan keluar. Meski sempat mengalami kesulitan, namun upaya evakuasi dengan memakan waktu sekitar 2 jam dan disaksikan langsung mantan Gubernur DKI Fauzi Bowo akhirnya berhasil membuahkan hasil. Keberadaan ular sanca kembang berukuran 3 meter lebih itu pertama kali diketahui oleh salah seorang warga. Ular kerap menampakkan diri untuk membuat warga takut. Ular masuk ke dalam pekarangan rumah mereka terutama saat hujan mengguyur. Hari pertama kita tidak bisa menangkap karena ular udah masuk ke dalam gorong-gorong, Pak. Itu ular di dalam gorong-gorong dan setelah kita sampai di hari pertama tersebut, ular sudah hilang. Jadi kita balik kanan. Dan untuk itu ada hari berikutnya laporan lagi dari kelurahan dan kita bekerja sama dengan SDA untuk membongkar gorong-gorong yang ada kisi-kisi atau teralis besinya. Setelah pembongkaran tersebut, kita masuk ke gorong-gorong. Dalam hal itu kita melaksanakan evakuasi. Setelah itu kita dapat ular yang bersejenis sanca yang ukurannya kira-kira 3 meter. Demi keselamatan warga sekitar, kini ular sanca kembang tersebut telah diamankan di kantor Sudin Damkar Jakarta Pusat. Petugas menghimbau kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan evakuasi agar segera melapor ke kantor damkar terdekat agar bisa segera ditangani dan terbantu. Dari Jakarta, Riswanto Ahmad, Berita Nasional TV. Ya, kabar berikutnya, pemirsa, sebuah pohon beringin tumbang dan menimpa pagar rumah mewah di kawasan Cipinang, Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur. Pohon yang sudah termakan usia membuat bagian akar menjadi lapuk sehingga mudah tumbang saat tertiup angin kencang. Pohon beringin setinggi sekitar 10 meter ini tumbang dan menimpa pagar sebuah rumah di Jalan Taman Simanjuntak, Cipayung, Cempedak, Jakarta Timur. Kejadian ini berlangsung saat wilayah Jakarta Timur dilanda hujan deras dan angin kencang pada Minggu sore. Hingga Minggu malam, batang pohon yang melintang di ruas jalan membuat kendaraan tak bisa melintas dan terpaksa berbalik arah. Sejumlah petugas Sudin Pertamanan dan PPSU sempat dikerahkan untuk menangani pohon tumbang ini dengan menggunakan gergaji mesin. Satu persatu batang dan ranting pohon dipotong, lalu petugas selain menyingkirkan ke pinggir jalan,
Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena saat kejadian area taman dalam keadaan sepi. Kejadiannya sih saya lagi jualan, angin gede, hujan, ada pohon tumbang satu di sebelah taman, Taman Simanjuntak. Menimpa apa, Pak? Menimpa pagar rumah atau ada kendaraan? Saya nggak tahu kalau menimpa apa enggak, saya cuma nggak ngeliat dari sini aja, Pak. Cuma nggak ngeliat ke sononya, ke tempatnya nggak ngeliat. Di kawasan Cipinang, Cibadak, Jatinegara sendiri terdapat 6 pohon tumbang. Dengan demikian sekitar 10 pohon di wilayah Jakarta Timur tumbang di saat hujan deras disertai angin kencang pada Minggu sore. Dari Jakarta, Nandityo, Berita Nasional TV. Ya, usai jeda kami akan kembali dengan informasi pencurian motor di kedai kopi terekam CCTV. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Anda kembali menyaksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, pencurian kendaraan bermotor semakin nekat. Kali ini aksi kriminalitas komplotan curian motor terekam jelas oleh kamera CCTV di sebuah kedai kopi di kawasan Klender, Jakarta Timur. Dalam rekaman CCTV terlihat detik-detik saat 2 orang pelaku yang berponcengan menggunakan sepeda motor beraksi dengan sangat cepat. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 9 April 2026 sekitar pukul 5:30 sore. Korban adalah seorang pengunjung kedai kopi. Sebuah motor Honda Beat hitam menjadi sasaran empuk para pelaku. Bukan kebetulan, diduga kuat para pelaku telah mengincar dan membuntuti korban sebelum melancarkan aksinya di area parkir. Hanya dalam hitungan kurang dari 1 menit, salah seorang pelaku yang mengenakan pakaian tertutup dan helm berhasil membobol kunci motor korban dengan menggunakan alat kunci T. Sementara rekannya bersiaga di atas motor untuk memantau situasi. Pukul 17.50, pelaku berjumlah 2 orang. Pelaku berpakaian lengkap dan untuk saat ini kita sudah melaporkan ke pihak yang berwajib. Dari CCTV, pelaku berjumlah 2 orang, dia langsung datang sepertinya diduga sudah mengikuti korban. Dari CCTV terlihat pelaku menggunakan kunci T, waktunya kurang lebih 1 menit. Untuk yang hilang ini motor customer. Saat ini pihak keluarga korban telah melaporkan insiden tersebut ke pihak kepolisian. Dari Jakarta, Nandityo, Berita Nasional TV. Ya, kabar lainnya, kawanan pencuri dengan menggunakan senjata api kembali beraksi di Tangerang, Banten akibat peristiwa ini. 1 unit motor yang terparkir di sebuah kedai kopi raib digondol. Inilah video yang terekam kamera pengawas CCTV saat kawanan maling menggasak sepeda motor yang tengah terparkir di sebuah kedai kopi di Ariana Karawaci, Curug, Kabupaten Tangerang. Dalam rekaman kamera pengawas saat melancarkan aksinya, 1 orang pelaku lainnya terlihat menodongkan senjata api ke arah pegawai yang hendak masuk. Melihat nyawanya terancam, sang pegawai pun langsung masuk ke dalam dan berteriak. Namun naas, sepeda motor milik korban pun raib digondol kawanan maling. Roy Aritonang selaku korban mengatakan jika di lingkungan tempatnya bekerja memang kerap kali terjadi aksi pencurian kendaraan bermotor. Malingnya berkelompok bahkan membawa senjata api. Ya, awalnya saya baru sampai ini di sini. Memang setiap hari saya di sini nongkrong, bikin kopi. Saya naik ke atas. Tiba-tiba ada teriakan, motor kamu dicuri. Saya turun, udah nggak ada. Tapi aku dengar ada yang datang tuh tim saya. Melihat, kan motornya kan ya kok dipakai orang, diambil orang, dipikir dia begitu kan. Nah, terus itu kenapa motor langsung ditodongin pistol gitu, Bang. 2 orang, 1 motor Beat. Sementara itu, berbekal rekaman kamera pengawas, korban pun telah melaporkannya ke pihak berwajib dan berharap pelaku segera ditangkap dan motornya dapat kembali. Dari Tangerang, Tim Liputan Berita Nasional TV.
Pemirsa, seorang pria yang berprofesi sebagai supir SPPG di Kota Solo, Jawa Tengah diamankan Satuan Reserse Narkoba Polresta Solo. Supir tersebut ditangkap karena terbukti menanam pohon ganja di sebuah pot di dalam rumahnya. Inilah detik-detik penggerebekan yang dilakukan Satuan Reserse Narkoba Polresta Solo di rumah pelaku yang berlokasi di Solo, Jawa Tengah. Polisi mendapati 3 pohon ganja yang ditanam pelaku dalam sebuah pot. Pelaku tidak bisa berkutik saat polisi mendapati barang bukti pohon ganja yang sengaja ditanam pelaku di dalam rumah. Selanjutnya petugas membawa pelaku yang berprofesi sebagai supir SPPG ini ke Mapolresta Solo beserta barang bukti tanaman ganja untuk diperiksa. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku mendapatkan bibit tanaman ganja dari toko daring dan menanamnya sejak 7 bulan lalu. Pelaku juga mengaku sengaja menanam ganja tersebut untuk dikonsumsi pribadi. Benar, tim kami telah melaksanakan kegiatan tepatnya di wilayah Kerpen. Untuk yang kami amankan atas nama IAS atau biasa dipanggil Ardi, untuk usia 22 tahun, warga Solo. Saat proses penggerebekan, polisi menyita 3 tanaman ganja yang masing-masing ditanam di pot terpisah dengan tinggi sekitar 15 cm. Selain itu turut diamankan 1 alat semprot air dan 1 unit handphone. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka saat ini harus mendekam di balik jeruji besi. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, Berita Nasional TV. Informasi berikutnya, Pangkalan Angkatan Laut Banten berhasil menggagalkan upaya penyelundupan ratusan kilogram sisik satwa langka jenis terenggiling senilai lebih dari 46 miliar rupiah. Barang bukti tersebut ditemukan petugas di atas kapal berbendera Vietnam saat sedang melintas di perairan Merak, Kota Cilegon. Diduga sisik satwa yang dilindungi ini akan disalahgunakan sebagai bahan pengobatan tradisional hingga bahan baku narkotika. Upaya penyelundupan internasional ini berhasil diungkap oleh petugas TNI Angkatan Laut Lanal, Banten saat melakukan patroli rutin menggunakan kapal KAL Anyer di perairan Tanjung Sekong, Merak. Petugas menghentikan kapal MV Hoi An 8 berbendera Vietnam dan menemukan 26 kardus mencurigakan. Setelah diperiksa, kardus tersebut ternyata berisi sisik terenggiling dengan total berat mencapai 780 kg. Komandan Lanal Banten, Kolonel Laut Catur Yogiantoro menyebut, kapal tersebut sebelumnya berlayar dari Vietnam menuju Pelabuhan Indah, Kiat Merak dengan muatan utama baja. Namun pelaku diduga menggunakan modus transshipment atau mengambil paket sisik terenggiling yang diapungkan di titik koordinat tertentu di tengah laut. Informasi di pasar gelap, itu kita hasil googling juga ya, kurang lebih di pasar gelap itu 60 juta per kilogram. 60 juta rupiah per kilogram. Jadi kalau misalnya tadi sekitar 780 kilogram, seperti tadi yang saya sampaikan berapa tadi? 46,8 miliar kurang lebih. Nanti pasti beratnya, pasti nilai ekonominya, nanti proses penyidikan. Dugaannya dari mana sih, Komandan izin? Itu tadi. Kalau dugaannya dari mana, masih banyak dugaan karena kalau kita lihat dari riwayat tentang sisik terenggiling ini dari pantai timur Sumatera kan pernah juga, dari pesisir barat Kalimantan kan pernah juga. Di sini pun juga tidak menutup kemungkinan. Harga sisik satwa berstatus kritis terancam punah ini memang sangat menggiurkan di pasar gelap. Selain untuk pengobatan, sisik terenggiling juga diduga menjadi komponen dalam pembuatan narkoba jenis sabu. Saat ini, Lanal Banten telah mengamankan 13 ABK warga negara Vietnam guna proses hukum lebih lanjut. Seluruh barang bukti nantinya akan dilimpahkan ke Kementerian Kehutanan untuk dimusnahkan. Dari Cilegon, Banten, jurnalis Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Jangan lupa saksikan Berita Nasional siang pada pukul 11:30 waktu Indonesia Barat. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.